saat ini ada bangsa jin yang juga ikut dulu dengan kita. Kita saja nggak bisa melihat, tapi mereka ada saat ini bersama-sama dengan kita. Kalian jangan tersinggung. Dajjal datang di akhir zaman. Dajjal. Di mana semua fitnah yang pernah ada di muka bumi, tidak ada apa-apanya dibandingkan fitnah Dajjal. Dia bisa mengalahkan semua teknologi yang ada. Makanya ketika Dajjal mengatakan, Ana Rabbukum, sayalah Tuhan kamu, saat itu banyak manusia yang terpedaya dan akhirnya sujud kepada Dajjal. Makanya kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a fitnah akbar minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat terjadi, tidak akan ada fitnah yang lebih besar, lebih berat, lebih dahsyat daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Di antara alis ke alisnya tertulis kafara, kata Rasulullah. Dia bertubuh gumpal, lebih pendek dari kalian sedikit tapi gumpal, full daging. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la ridwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha baydha naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dzalika illa halik. Amma ba'du, marilah kita puji dan kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Kita ucapkan kalimat berikut ini ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Artinya itu adalah segala pujian Allah, berkat nikmatnya kita semua dapat melakukan dan merampungkan semua pekerjaan-pekerjaan yang soleh. Setelah itu kita menghaturkan salam dan salawat kita untuk Asyraful Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa yang semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat yang kita cintai, menjadi manusia terbaik di akhir zaman. Kita akan batasi pembahasan kita di situ. Yang disebut akhir zaman itu siapa? Secara ringkas, seluruh orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW diutus sampai hari kiamat itu adalah akhir zaman ya. Saya ulangi, siapa yang dimaksud dengan manusia akhir zaman? Kata Rasul sendiri, beliau diutus sampai terjadinya kiamat itu sudah akhir zaman. Saya ulangi, sejak Nabi Muhammad diutus
sampai meledaknya alam semesta, terjadinya kiamat, maka manusia yang hidup di antara itu disebut dengan manusia akhir zaman. Oke, biar jangan kita menganggap zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, zaman para imam mazhab yang 4, zaman para pemumpul hadis, dan sampai kepada sekarang, kita katakan, ya itu dah awal-awal zaman itu. Ya, sekarang kita baru akhir zaman. Tidak. Yang akhir zaman adalah sejak Nabi Muhammad SAW diutus, sampai terjadinya kehancuran alam semesta, maka semua manusia hidup di dalamnya disebut akhir zaman. Sekarang, pembahasan kita menjadi manusia terbaik di akhir zaman. Berarti, di rentang waktu Nabi Muhammad diutus sampai kiamat, bagaimanakah menjadi manusia yang terbaik? Baik ya. Saudara-saudari, hamba-hamba Allah yang kami sayangi. Sekarang menjadi manusia terbaik dalam persepsi pencipta dan pemilik penguasa langit dan bumi tentunya yang kita maksud. Betul ya? Kalau tidak, kita akan bisa liar ini. Menjadi manusia terbaik di akhir zaman menurut persepsi orang-orang modern, menurut para akademisi, menurut para ekonom, menurut para politisi dan sebagainya. Ya, jadinya tidak ada kontrol ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka saya akan mengunci supaya tidak karu-karuan, supaya tidak rancu berantakan. Saya kunci dalam persepsi Rabbul Alamin. Itu ya, sang pemilik, penguasa, pencipta langit dan bumi telah menetapkan manusia terbaik itu seperti apa. Baik. Hamba-hamba Allah sekalian, secara mutlak Allah telah menciptakan 3 makhluk yang diwajibkan menyembah Allah. 1, para malaikat. Dan ini yang paling pertama diciptakan. Hanya saja para malaikat tidak dikasih nafsu. Para malaikat tidak diberi kuasa kepada setan untuk bisa menggodanya. Dan para malaikat tidak ngantuk, tidak capek, dan tidak bosanan. Para malaikat selalu tunduk patuh dengan apapun yang diperintahkan. Ada malaikat yang ketika diciptakan khusus sujud kepada Allah, sejak dia diciptakan sampai hari kiamat sujud terus, tidak pernah mengangkat kepalanya. Ada malaikat yang sejak diciptakan khusus untuk berzikir terus sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah capek, mereka tidak pernah jenuh, mereka tidak pernah minta istirahat, mereka tidak butuh makan, mereka tidak butuh buang air, mereka tidak pernah sakit dan sebagainya. Mereka kerjakan fa'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Baik, jadi malaikat kita keluarkan dari topik pengajian kita. Dan malaikat tidak akan masuk surga, tidak akan menjadi penghuni surga. Tidak ada butuh malaikat dengan surga. Orang yang butuh surga adalah yang punya syahwat, yang punya nafsu. Sementara malaikat tidak punya itu. Ya, oke. Yang kedua, makhluk kedua yang Allah ciptakan dan diwajibkan beribadah kepada Allah, dijanjikan surga dan neraka, yaitu jin. Jin, Allah ciptakan bangsa jin dan menghuni bumi. Saat itu jin masih berwujud kasar seperti kita. Jin memiliki kemampuan umur yang panjang, kemampuan serta teknologi yang makin lama makin berkembang. Maka ketahuilah, sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, manusia pertama Allah ciptakan yang menghuni peradaban untuk hidup di muka bumi ini adalah bangsa jin. Kalau kita ada menemukan penemuan-penemuan kuno, peradaban-peradaban kuno, ya, sebelum manusia, maka itu adalah bangsa jin. Sampai hari ini bangsa jin terus berkembang dan bahkan teknologi bangsa jin jauh lebih maju daripada kita.
Jin diberi oleh Allah nafsu. Ya. Jin diberi oleh Allah syahwat. Mereka butuh tidur, mereka butuh makan, mereka butuh istirahat, mereka bisa sakit, mereka bisa menangis, mereka bisa tertawa dan senang, mereka punya kebutuhan-kebutuhan. Mereka punya rasa bosan dan bahkan mereka juga punya jiwa pembangkangan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menceritakan makhluk yang paling hobi perang dan paling hobi menumpahkan darah, membuat kerusakan. Makhluk yang paling rajin bermaksiat kepada Allah adalah bangsa jin. Bangsa jin. Buka surah Al-Baqarah, Allah membongkar tentang karakter makhluk pertama yang menghuni bumi untuk menyembah Allah. Ternyata mereka berkhianat, yaitu bangsa jin. Ini saya minta maaf pada saudaraku dari bangsa jin yang ada di ruangan ini. Antum manusia ya. Saat ini ada bangsa jin yang juga ikut duduk dengan kita. Kita saja nggak bisa melihat. Tapi mereka ada saat ini bersama-sama dengan kita. Kalian jangan tersinggung karena saya hanya membacakan apa yang dimuat dalam sejarah Al-Quran tentang peradaban bumi sebelum manusia diciptakan. Jadi, jin adalah makhluk spesial. Diciptakan awalnya dari api. Setelah itu menjadi makhluk khusus, bentuk khusus, karakter khusus, dan saat itu mereka masih kasar seperti kita. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa membunuh, bisa dibunuh. Karena kebiasaan mereka yang memang brutal, hobi perang dan menumpahkan darah, Allah kirimkan para nabi dan rasul dari bangsa jin juga. Setiap nabi dan rasul dikirim oleh Allah, mereka bunuh, mereka pantai, mereka bunuh. Mereka siksa, mereka tangkap, mereka habisi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya pasukan elit di langit, disuruh turun ke bumi, perangi seluruh peradaban jin yang ada, habisi mereka semua. Malaikat tempur ini sejak diciptakan khusus hanya untuk perang. Dan malaikat ini tidak pernah bisa dikalahkan, tidak pernah bisa dilukai, ya. Malaikat-malaikat nan perkasa ini siap untuk turun. Tapi harus ada panglimanya, harus ada jenderal perangnya. Siapa? Inilah dia sosok istimewa dari jin yang paling soleh dan paling taat, diangkat derajatnya selevel dengan para malaikat, namanya Azazil. Ulangi balik, namanya siapa? Azazil. Azazil diangkat ke langit, kemudian disejajarkan dengan para malaikat. Azazil ini diberi amanah dan mandat oleh Allah. Kamu pimpin pasukan tempur saya dari para malaikat, turun ke bumi, habisi seluruh bangsa jin dan habisi peradabannya. Tapi jin-jin sipil, rakyat-rakyat biasa dari bangsa jin yang lari ke hutan-hutan, jangan diburu, biarkan mereka hidup. Yang lari ke gunung-gunung, jangan dikejar, biarkan mereka hidup. Yang sembunyi di gua-gua, tidak usah dikejar, biarkan mereka hidup. Yang lari ke pulau-pulau, sembunyi di gurun-gurun Sahara, di lembah-lembah, biarkan mereka hidup, jangan dikejar. Azazil, sami'na wa ta'na. Para malaikat tempur di bawah pimpinan Azazil turun. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Tetapi jelas pemenangnya sudah pasti. Makhluk yang dilawan adalah yang tidak bisa dilukai, tidak bisa mati, tidak pernah capek, tidak pernah bosan, dan sangat mematikan. Malaikat-malaikat tempur ini dengan sigap menghabisi semua peradaban jin yang ada. Ya, tinggallah sisa-sisa dan puing-puing yang hari ini dapat dibaca, yang hari ini dapat dilihat. Baik. Setelah selesai, Allah menciptakan makhluk baru yaitu Adam alaihissalam yang tugasnya menyembah Allah di muka bumi untuk beranak pinak menyembah Allah di muka bumi dan merawat bumi. Di sini Azazil menyimpan suatu rasa tak enak di hati. Setelah bangsanya dihabisi, Allah menciptakan ras baru yang akan menggantikannya.
Sejarah ini hanya ada dalam Al-Quran ya. Dari Rabbul Alamin, tak Anda temukan ini dalam buku sejarah apa bu. Kemudian saat itu Azazil memasukkan rasa yang tak nyaman, tak enak ini kepada para malaikat-malaikat. Nanti Allah akan kembali dimaksiati. Nanti akan terjadi kembali kerusakan di muka bumi. Nanti juga akan terjadi pertumpahan darah. Nanti sejarah lama akan terulang. Kata bisingkan Azazil pada para malaikat. Malaikat-malaikat nggak pernah protes. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh Azazil ini, kemakan ya. Masuk akal oleh para malaikat, lalu mereka mengajukan pendapat mereka kepada Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah akan kembali diciptakan makhluk baru untuk mengundi bumi? Nanti mereka akan mengulangi perangai makhluk pertama dulu ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami murni taat kepadamu dan menyembahmu. Kami berzikir bertasbih kepadamu. Kami tidak bermaksiat kepadamu. Ya Allah, cukupkan saja kami sebagai hamba-hamba penyembahmu. Tak usahlah lagi engkau ciptakan makhluk baru ya Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata para malaikat berkat bisikan dari Azazil. Yang punya emosi Azazil, yang punya nafsu Azazil, yang punya rasa tak enak adalah Azazil. Dia yang gembosit kemana-mana. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ilmu saya melampaui jauh di atas kalian semua. Saya punya rencana, ini desain saya, ya. Kalian lihat saja nanti. Saat Adam diciptakan, Azazil dengan mata kepala langsung melihat dari unsur apa pencipta itu diambil oleh Allah. Ternyata dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah liat diambil oleh Allah. Tanah itu letaknya di atas apa di bawah? Di bawah, tempat yang diinjak-injak orang, ya, identik dengan kotokan gitu ya, diambil oleh Allah. Kemudian dan situ diciptakan Adam. Setelah Adam tercipta, Azazil sangatlah iba hatinya, sangat cemburu luar biasa. Kenapa? Adam terlalu sempurna. Ternyata makhluk ras baru ini terlalu sempurna. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kuku sempurna. Allah firmankan itu ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna. Coba bandingkan kita dengan monyet, gantengan mana? Cantikan yang mana? Bandingkan kita dengan beruang, bandingkan kita dengan kucing, bandingkan kita dengan apa saja makhluk, maaf, termasuk makhluk jin, kita jauh lebih indah. Dari sini, Azazil sudah menyimpan sesuatu, kucu-kucu hotai. Ya, satu rasa di dalam dada. Iri muncul. Cemburu datang. Dengki pun menyelinap dan dia benar-benar sakit. Sudahlah itu, Adam disuntikkan ke dalam memorinya informasi di mana ada tahu segala-galanya. Jadi semua peradaban jin, sejak jin diciptakan sampai mereka bisa menciptakan ini, membuat itu dan segala macamnya. Ini gunanya apa, ini namanya apa, fungsinya apa, diciptakan. Kalau ini digabungkan nanti hasilnya apa, negatifnya ini apa, bagaimana antisipasinya. Semuanya dari peradaban jin, dari yang sudah ribuan, mungkin jutaan tahun itu, dalam satu kejap saja dimasukkan oleh Allah kepada Adam. Adam tahu, bahkan lebih daripada itu. Sampai-sampai Azazil pun tak tahu apa yang Adam tahu. Adam tahu semua partikel-partikel ruang angkasa. Adam tahu tentang masalah antariksa. Adam tahu tentang masalah apa saja. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam segala-galanya.
Panas apa tidak? Ya panas ya, Pak. Azazil malaikat lah butuh cemburu, nggak panas karena nggak ada nafsu. Malaikat mah santai-santai aja. Tapi ketika itu Allah ingin bongkar hakikat apa yang ada di dalam dadanya Azazil. Karena dia ada di tengah-tengah malaikat, Allah perintahkan, Allah uji dulu ya, diuji dulu. Seluruh malaikat dengan Azazil diadu melawan Adam satu orang. Mereka silakan gabung semuanya, diuji. Kalah mereka semua, ibaratnya cermat lah itu ya. Kalah mereka semuanya, betul-betul jauh kalahnya. Kemudian Allah berfirman, wa idzu qulna ikatis judu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbar wa kana mina kafirin. Ingatlah ketika kami perintahkan seluruh mereka, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu. Spontan seluruh malaikat sujud. Nah, ini yang orang beriman itu ya. Kalau orang beriman itu ketika diperintahkan, langsung saat itu jalankan. Malaikat nggak butuh waktu untuk diskusi dulu, mendiskusikan supaya keluar keputusan bersama untuk menjalankan perintah Allah. Tidak, malaikat langsung jalankan. Ini lihat nih lampu kita, mana ininya? Tombolnya mana? Sana ya. Coba nanti antum ke sana. Tanda alatnya benar, kabelnya benar, lampunya benar, sekali antum tekan langsung hidup. Tekan lagi mati. Itu namanya baru benar, ya, baru benar. Tetapi something wrong ditekan pun nggak hidup. Langsung pula macet segala macamnya, itu baru something wrong. Dalam hal ini malaikat menunjukkan bahwa mereka makhluk dan hamba Allah yang beriman yang benar. Diperintahkan langsung sujud, nggak pakai lihat kiri kanan, di mana? Sujud enggak ya? Sujud enggak ya? Enggak. Nggak butuh waktu mereka untuk diskusi. Menjalankan perintah Allah jangan pakai diskusi. Nanti saya rembukkan dulu sama ayah saya, sama bunda saya. Disuruh sholat oleh Allah, rembuk dulu sama bapak ibu. Saya diskusi dulu sama suami saya. Kamu itu wajib puasa besok Ramadan tahu? Ya, tapi saya diskusi dulu sama suami. Jangan kayak gitu. Itu nggak benar itu. Ya. Dalam hal ini yang menunjukkan tidak benar siapa? Azazil. Fasajadu, seluruh malaikat langsung sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Saat itu Allah berikan nama baru kepada Azazil. Dia tidak lagi layak memikul nama lama, yaitu Azazil. Allah kasih nama baru iblis. Allah berikan kepadanya label kafirin. Dia kafir. Awas, awas, awas. Ini penting. Ini penting sekali. Pelajaran akidah yang sesungguhnya dari kisah ini. Jadi, Azazil dulu taat tidak? Taat tidak? Soleh tidak? Saking taat dan solehnya, diangkat derajatnya selevel dengan para malaikat, betul ya? Tapi ketika ada satu instruksi langit, satu instruksi perintah Allah yang dia keberatan menjalankannya, dia tidak mau mematuhinya, saat itu Allah berfirman, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba, enggan dia menjalankan perintah Allah, wastakbara, dia melihat dirinya lebih besar, dia melihat dirinya lebih terhormat, lebih mulia daripada Adam. Wa kana minal kafirin, adalah ia kafir, termasuk di antara makhluk Allah ya kafir. Ini gara-gara ada kamera-kamera begini, akhirnya tuh ya nggak bisa kemana-mana, itu kunci di sini aja. Coba tanpa kamera udah kemana-mana nih jalan. Ya, apalagi ada papan tulis nama asik. Dalah nasib. Nah, kita lanjut. Masih mau lanjut.
Bilanglah, minumlah Ustaz, mungkin Ustaz haus. Baik ya. Lalu, ini pelajaran. Ada wanita disuruh pakai jilbab. Dia muslimah, pakailah jilbab. Saya diskusi dulu sama kedua orang tua saya. Ini wanita beriman apa tidak? Ini wanita beriman apa? Jadi kalau sempat dia menolak, no way. Saya tak bisa. Jangan atur-atur saya. Maaf. Azazil, soleh, taat, hambanya baik, di tingkat kewaliannya setingkat dengan para malaikat. Tapi ketika ada satu perintah Allah saja yang dia keberatan dan dia menolak mengerjakannya, statusnya menjadi kafir. Awas, kalau ada satu saja perintah langit, perintah Allah Rabbul Alamin yang kita keberatan, kita tidak mau melaksanakannya, jadi apa kita? Sama dengan iblis, sama dengan asasil. Jangan sangat. Ini malah ada tokoh cendekiawan muslim di Indonesia menjadi pimpinan ormas yang terkenal, ya. Dengan begitu jumawanya mengatakan sepertiga dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Sepertiga ya dari ayat-ayat yang dalam Al-Quran sudah tidak lagi layak dipakai di zaman sekarang. Sepertiga yang lain harus diperbaiki, disesuaikan dengan zaman sekarang. Sepertiga lagi yang lain oke lah, masih layak dan cocok. Cendekiawan muslim, otaknya kurapan. Dia mengatakan itu. Sepertiga dari ayat Al-Quran nggak layak ada zaman sekarang. Sepertiga yang lain masih harus diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Iblis satu saja yang dia tolak perintah Allah, kafir. Lah bagaimana dengan orang itu? Bagaimana dengan orang itu? Sementara bininya juga mengajak wanita se-Indonesia demo besar-besaran anti dengan surat An-Nisa ayat 2, ayat 3 tentang Allah membenarkan, Allah membolehkan ta'addudus zauja, poligami. Dia mengajak perangi ayat ini, musuhi siapapun pelakunya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu siapa mereka? Tahu siapa mereka? Nggak tahu. Televisi dulu memberitakan. Koran-koran memuat. Apa Anda sudah hidup ketika itu atau tidak ya? Sudah pastinya. Mungkin tapi ketika itu mungkin masih SMP kali ya. Atau masih SD. Saya nggak mau sebutkan nama orangnya. Ini nanti akan menjadi delik. Tapi kita tahu karena di televisi sudah muat. Dan orang itu sudah mati sekarang. Orang itu sudah mati sekarang. Dia mempertanggungjawabkan kesombongannya di depan Allah. Baik ya, kita lanjut. Di zaman Nabi Muhammad baru saja meninggal dunia, penggantinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oke. Abu Bakar As-Siddiq ini mendapatkan beberapa gejolak politik di zamannya. Yang pertama, munculnya satu kabilah yang menolak menerapkan syariat kewajiban mengeluarkan zakat. Betul? Ya, ada satu kabilah, ada satu suku, mereka menolak kewajiban zakat. Zakat itu salah satu rukun Islam. Menolak mereka. Oleh Abu Bakar As-Siddiq dikirim dulu sahabat-sahabat senior, ulama-ulama yang mumpuni dikirim ke sana untuk menjelaskan nih ayatnya, nih hadisnya, nih keterangan Nabi ini. Tetap saja mereka mengatakan no. Tidak mau. Setelah utusan kembali melaporkan begini sikap dan penolakan mereka, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Jika demikian telah halallah darah mereka. Halal darah dalam istilah fikih disebut dengan murtad. Orang murtad halal darahnya. Maka
Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan pasukan untuk memerangi kabilah yang anti membayar zakat tersebut. Disebut dalam fikih disebut dalam sirah Islamiyah dengan istilah qitalul murtadid, memerangi orang-orang murtad. Orang murtad kafir apa tidak? Kafir ya. Baik. Satu-satunya sahabat yang menolak hanya Umar bin Khattab saja. Yang lain sepakat dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menolak keputusan Abu Bakar, tapi masih membuka ruang diskusi. Awas, Umar bin Khattab ini sahabat yang mendapatkan pengakuan Nabi paling cerdas. Sahabat yang mendapatkan langsung pengakuan Nabi, bila ada Nabi lagi yang berhak menjadi Nabi setelah saya, Umarlah orangnya. Saking cerdasnya Umar bin Khattab ini. Satu-satunya sahabat yang ide dan pendapatkannya diutarakan kepada Nabi Muhammad, lalu turun ayat yang mirip betul dengan ide dan pendapat Umar bin Khattab itu, bahkan beberapa redaksinya juga mirip. Saking briliannya otak Umar bin Khattab. Dalam hal ini Umar bin Khattab dengan kecerdasan yang melampaui batas mengajukan pendapatnya keberatan dengan keputusan Abu Bakar bahwa kabilah itu sudah murtad, sudah harus diperangi. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Wahai Khalifah, mereka kan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kan bersyahadat. Iya, kata Abu Bakar. Lah kan Muslim itu. Mereka sholat enggak, wahai Khalifah Abu Bakar? Iya, mereka sampai sekarang masih sholat di waktu, masih di masjid. Lalu, kenapa kita harus perangi? Mereka puasa enggak, wahai Khalifah? Iya, puasa. Mereka haji, mereka melaksanakan haji. Semua ajaran Islam mereka kerjakan. Ke Muslim itu hanya gara-gara zakat saja tidak mereka bayarkan. Mereka menolak kewajiban syarat zakat. Lalu kita katakan mereka kafir, murtad, kita perangi. Tega amat kau, wahai Khalifah Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab. Awas ya, Umar bin Khattab ini manusia memiliki darah perang dan darah yang sangat revolusioner. Dia sangat garang dan pemberani. Hobi betul menerapkan sesuatu itu dengan power, ya. Tapi dalam hal ini dia sangat hati-hati. Tapi Abu Bakar dengan kecerdasannya, dengan ilmunya, dia bacakan hadis Nabi. Satu saja syariat Allah ditolak. Satu saja syariat Allah ditolak. Dalam hal ini wajib bayar zakat murtad. Lanjutan hadisnya, halal darah mereka, halallah kehormatan mereka, halallah harta mereka. Saat itu dibacakan, Umar bin Khattab menjadi kayak kerupuk disiram air, menjadi lunak dia. Lalu dia berkata, "Shadaqta, Anda benar." Satu saja syariat Allah ditolak. Iblis! Dalam hal ini Azazil, satu saja perintah Allah yang dia keberatan, yang dia tidak mau laksanakan. Allah menyatakan, Aba wastakbara wa kana mina. Allah lupakan kebaikan-kebaikan iblis yang segitu banyak sebelumnya. Ribuan tahun, mungkin ratusan ribu tahun, mungkin jutaan tahun. Kebaikan Azazil dianggap nggak ada oleh Allah. Sekarang buka surat Muhammad ayat 8 dan 9. Buka Al-Quran. Buka Al-Quran surat Muhammad. Ayat 8, ayat 9. Nggak bawa Al-Quran, boya. Aplikasinya pasti ada. Aplikasi Quran di HP yang ada terjemahnya. Buka. Perhatikan, ini kita menyampaikan ini supaya rentetan sejarah itu jangan terputus. Di dalamnya banyak pelajaran yang sangat mahal, ya. Ada akidah di dalamnya. Ada prinsip. Oke, ketemu ayatnya? Ketemu? Yang laki-laki, antum tolong membacakan ayatnya. Tolong bacakan ayatnya. Ya. Nggak usah pakai irama, ya. Baca saja datar. Nanti temannya bacakan terjemahnya. Ayo, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina tadi qad arsalnahu wa dan kami betul. Oke. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa akhbata a'malah. Artinya, baca. Ada artinya, terjemahnya ada. Atau saya bacakan perkata dulu ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka telah kafir, ya. Dan orang-orang yang mereka telah kafir, walladzina kafaru fata'sallahum, maka celakalah untuk mereka, celaka mereka. Wadadalla a'malahum, dan menjadi sia-sialah seluruh amalan-amalan mereka yang terdahulu. Celaka dan amalan yang dahulu sia-sia. Kayak Azazel, dia telah dikatakan kafir oleh Allah, maka seluruh amalan masa lalunya jadi sia-sia. Kenapa? Penyebabnya ayat 9. Dzalika bi'annahum, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka karihu ma anzalallah, karihu, mereka menolak, mereka membenci, mereka tidak menyukai ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Apakah satu ayat, dua ayat, sepertiga Al-Quran, atau seberapa saja? Ada dari yang Allah turunkan dari langit yang dia benci, dia tolak, dia tak terima, maka dia kafir. Seluruh amalannya menjadi sesat. Betul tidak? Fa'akhbata amalahum, seluruh amal solehnya dianggap batal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazel batal seluruh amal solehnya. Oke? Sekarang ada di antara kita yang meragukan dua ayat ini. Baca buku-buku tafsir yang ada, sepakat seluruh ulama dari tafsir mengatakan menolak satu atau seluruhnya sama itu. Orang ini dinyatakan kafir. Mirip dengan Azazel yang menolak satu saja perintah Allah, sujud kepada Adam. Seluruh malaikat sujud illa iblis aba wastakbar. Dia keberatan melaksanakan perintah Allah, wastakbar. Dia melihat dirinya lebih hebat, lebih senior daripada Adam, dan juga unsur zat materi dia diciptakan lebih tinggi daripada Adam, maka dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Wa kana minal kafirin. Begitu juga nasib kabilah yang menolak membayar zakat. Oleh Abu Bakar dikenakan murtad. Akhirnya seluruh sahabat sepakat mengatakan mereka murtad. Terjadilah qitalun murtadid, perang meluruskan atau menjinakkan orang-orang murtad. Itu dia. Baik, ini menjadi ibrah yang dalam bagi kita. Sekarang kalau ada di antara kita yang benci dengan salah satu syariat Allah, apakah syariat pakai jilbab? Apakah syariat puasa? Apakah syariat poligami? Apakah syariat zakat? Apakah syariat warisan versi Islam? Apakah syariat apa saja? Atau ada larangan Allah yang kita tak suka? Allah larang kita jangan menikahi wanita sepersusuan. Saya udah jatuh cinta, saya nggak mungkin lagi berpisah. Pokoknya kami akan lanjutkan ke pernikahan. Allah sudah haramkan. Dia itu bagaikan saudara kandungmu. Saudara sepersusuan, saudari sepersusuan, bagaikan saudara kandung, tak boleh lagi menikah. Nah, orang beriman jangan sampai benci dengan ayat itu. Saya paling benci dengan ayat yang ini. Yang lain saya terima semua. Dia dengan Azazel udahlah ada bedanya. Dia adalah iblis dalam wujud manusia. Itu ya. Bagaimana sekarang adanya komunitas-komunitas yang anti syariat? Ayo. Gimana? Kalau anti syariat, luar biasa. Gak karu-karuan banyaknya ayat-ayat Allah yang ditolaknya. Betul ya? Gak karu-karuan banyaknya ajaran Allah yang dia tentang, dia benci, dia musuhi. Anti syariat. Bahkan ada salah satu di antara pentolan ini di Indonesia berkata begini.
Siapa yang menuntut agar syariat Islam dipakai di Indonesia, keluar dari Indonesia. Ini orang hebat betul dia. Siapa yang meminta dan menuntut agar syariat Allah, syariat Islam dipakai di Indonesia, keluar dari Indonesia. Dijawab oleh salah seorang aktivis, siapa yang keberatan syariat Allah dipakai di bumi milik Allah, di wilayah kekuasaan Allah, keluar dari bumi Allah. Mantap kawan. Benar nggak itu? Tadi dia sok ngusir keluar dari Indonesia katanya. Dibalas oleh kawan kita, siapa yang keberatan syariat Allah, ajaran Allah, hukum Allah diterapkan di bumi Allah, di wilayah kekuasaan dan milik Allah, keluar dari bumi Allah. Mantap. Itu baru namanya the best. Keren. Baik. Udah, kalau gitu, Allah. Baik ya. Selanjutnya, iblis diusir keluar dari surga. Di surga dia kumpulkan semua jin-jin yang masih hidup, karena dia memang pintar. Ya. Dikomporinnya mereka semua yang mau tunduk kepadanya, yang mau patuh, dan Azazil mah kuat dia, memang perkasa, memang sangat tangguh ya. Singkatnya, dia bisa membangun sebuah kerajaan. Seluruh jin-jin yang berhasil berbaiat kepadanya, bergabung kepadanya, disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan setan. Sekarang kita udah tahu setan itu beda nggak dengan iblis? Iblis adalah Azazil, setan adalah semua bangsa jin yang kafir kepada Allah, gabung dengan iblis, itu setan. Selebihnya, jin-jin yang tidak bergabung dengan iblis, tapi juga tidak beriman pada Allah, sama dengan manusia. Jin kafir, ya, jin fasik, jin zalim, jin preman. Ada jin tukang pala, jin tukang ganggu, itu ada apa? Kayak manusia juga perangainya. Nah, baik hamba-hamba Allah, kita sekarang ketepikan pembahasan masalah jin. Atau mau tetap bahas masalah jin? Kalau mau nanti sampai sore saya pastikan belum selesai pembahasan kita. Masalah jin ini sangat luas dan dalam, dan saya sangat menikmatinya. Saya sangat menikmati menyampaikannya. Sampai kita bicara tentang siluman, kuntilanak, wewe gombel, kunderungu, segala macamnya. Kita sebutkan semuanya. Ya, antu gentayangan, roh penasaran, segala macamnya. Saya akan uraikan. Tapi pada hakikatnya, seluruh mereka itu adalah jin. Jangan ketipu saudara ya. Jangan ketipu saudara, itu jin semua. Nggak ada itu orang mati, roh dia gentayangan kemana-mana. Oh, mencari pembalasan dendam, segala macamnya. Itu bohong. Mereka adalah jin semua itu. Baik, kita kembali kepada topik kita. Yaitu menjadi manusia terbaik di akhir zaman. Nabi Adam diciptakan. Memang dirancang Nabi Adam itu untuk tinggal di bumi, kan begitu kan? Cuma skenario-nya melalui jalur cerita yang aktif dan unik sangat. Kalau seandainya orang Hollywood itu beriman lah, mereka buat film dengan kisah ini, itu bagus banget ini kisahnya. Kalah Lord of the Rings gitu. Ya, singkat cerita, Adam pun turun ke bumi. Nah, pembohongan publik yang terjadi adalah Adam turun ke bumi dalam keadaan primitif. Antum ini gimana kalau sempat kita percaya itu? Waduh, kemana sih kecerdasan kita? Adam itu tahu segala-galanya. Dalam waktu yang sangat singkat di bumi, dia sudah mulai membuat peradaban. Dia tahu ini dibuat apa, ini jadi apa, dan semacamnya. Dengan cepat Adam alaihissalam tahu beradaptasi dengan kehidupan bumi. Adam mengajarkan segala-galanya. Jadi ketika Nabi Nuh membuat kapal, itu berkat peninggalan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Adam kepada anak cucunya. Sampai kepada Nabi Sulaiman, tingkat peradaban tertinggi yang berasal ditempuh oleh manusia. Nabi Sulaiman mempertemukan peradaban bangsa jin dengan manusia, sehingga Nabi Sulaiman bisa membuat peradaban yang sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa menandingi Nabi Sulaiman. Kalau kita lihat peradaban zaman dulu, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, apakah kamu sekarang merasa sangat pintar? Kami telah ciptakan sebelum kalian makhluk yang lebih hebat daripada kalian, kata Allah, yaitu bangsa jin.
Ya. Kemudian Nabi Sulaiman mampu mempertemukan dua peradaban ini. Peradaban bangsa jin yang kuno dengan peradaban manusia dengan teknologi yang lebih maju daripada kita hari ini. Kita menganggap kita udah maju tentang ada ini. Menurut ada mana setan gepeng ada? HP itu setan gepeng ya. Ya, kita merasa udah maju karena ada ini. Nggak ada apa-apanya kita zaman sekarang dibandingkan dengan zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman itu telah lebih maju. Sehingga singgasana Ratu Balqis yang ada di negeri sana jauh. Hanya dalam hitungan sekejap mata sudah nyampe di depan kita. Sekarang baru berbentuk foto lalu dikirimkan WH-nya. Baru itu kemampuan kita baru hari ini. Sama Nabi Adam, Nabi Sulaiman sudah mampu mengantarkan fisiknya langsung kemari. Benar? Jadi antum harus buka ayat. Terbuka. Ya Allah, ternyata orang dulu lebih hebat daripada kita. Kita aja sekarang yang selenge enggak karuan. Ya, nomor sapiternya enggak tulungan. Yang dulu lebih hebat daripada kita, cu. Lebih hebat daripada kita, bro. Dulu, siapa yang mengatakan? Allah. Allah dalam Al-Quran menceritakan. Antum lihat pembangunan Prambanan dengan beribu Ocak Candi Borobudur. Ya Allah, antum kalau tak itu termasuk salah satu peradaban kuno yang gabungan daripada peradaban jin dan manusia. Ada seliweran itu juga peradaban zaman Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman perintahkan ini semua macam. Sudahlah, bukan itu urusan kita, tapi yang paling penting kita ini nggak ada apa-apanya. Yang menyatakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Nabi Adam turun ke bumi. Jangan bayangkan dia primitif gak pakai baju. Lalu jalan ke sana kemari kayak Tarzan, hanya nutup kemaluan aja. Memalukan betul itu. Tidak. Nenek moyang kita itu manusia super cerdas. Mengalahkan seluruh malaikat dan jin yang ada. Bahkan Azazil pun lewat oleh Nabi Adam. Itu antum harus ingat. Adamku cerdasnya nggak ketulungan. Seandainya dikumpulkan semua komputer-komputer terhebat dengan memori terlengkap ya. Dikumpulkan semua. Diadu dengan Nabi Adam. Lewat ini semua. Antum harus meyakini itu. Yang menyatakan itu siapa? Allah dalam Al-Quran. Jangan katakan kita ini diawali apalagi dengan teori Darwin dari monyet. Mana-mana perginya itu. Ya. Allahu Akbar. Santai aja. Masih jam 8 kurang 20 menit. Kita masih panjang waktunya. Benar kan? Jamnya mati sih. Ternyata jam di tangan saya juga mati. Sini jam 7:04 lah. Jam gayanya keren. Inilah peradaban zaman now. Baik. Antum jangan bayangkan Nabi Sulaiman bisa mengantarkan pegawainya ke India hanya dalam hitungan detik. Jangan antum bayangkan itu Nabi Sulaiman minta bantuan jin. Awal disuruh turun ke bumi lalu dia didorong oleh ribuan puluhan ribu jin diakarkan ke India. Ada kan kisah? Ini kita ngobrol santai nih, tapi muatan akidahnya sangat banyak. Oke, seorang malaikat mau turun ke bumi di zaman Nabi Sulaiman. Hadis ini sahih ya. Malaikat ini mengintai salah seorang pegawai Nabi Sulaiman. Pegawai ini langsung gelisah. Ditatapin malaikat maut gimana nggak merinding? Ya. Ditatapin malaikat maut merinding seluruhnya, gelisah hatinya, keringat dingin dia. Ketemu mata malaikat maut dengan dia langsung, ya Allah luar biasa. Itu inner power yang ada di dalam kekuatan tatapan malaikat maut itu benar-benar. Akhirnya dia gelisah, dia pun lari melapor pada Nabi Sulaiman. Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, wahai pimpinan, saya minta selamatkan saya. Ada apa kata Nabi Sulaiman? Ada seseorang di luar, tatapannya membuat saya merinding. Ketika mata saya bertemu dengan matanya, seperti nyawa mau keluar dari badan saya. Ini luar biasa. Ilmu itu hanya ada pada malaikat maut. Jangan coba-coba belajar ilmu macam itu, nggak akan dapat. Sekali tatap, kayak mau mati orangnya rasa langsung di depannya. Ya. Kata Nabi Sulaiman, ambil cah. Masuk padangnya ke ambil cah. Ambil dua sekode.
Mana dia? Tuh. Nabi Sulaiman pun datang. Benar. Nabi Sulaiman dengan kekuatan yang berlapis-lapis itu merasa tak sanggup berhadapan dengan makhluk ini. Dan Nabi Sulaiman tetap tenang mencoba mendatanginya. Singkatnya, saya adalah malaikat Nong. Nabi Sulaiman langsung berkata, apakah sudah datang jadwal saya untuk menghadap Rabbul Alamin? Apakah hari ini saya akan meninggal? Bukan Anda, tapi pegawai Anda tadi. Cuma masalahnya sekarang dia masih di Yerusalem, Palestina ya. Padahal jadwalnya asar sebentar lagi dia akan dicabut nyawanya di India. Sementara dia masih di sini bersama Anda. Menurut jadwalnya dia akan dicabut nyawanya di India. Lah dia masih sekarang bersama Anda. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalau begitu santai aja. Anda tunggu aja di India. Sebentar lagi juga Anda akan cabut nyawanya di sana. Gitu ya. Oh. Ya udah, gua pergi ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata Nabi Sulaiman kepada pegawainya? Aman boy. Aman. Lihat keluar udah nggak ada lagi kan? Alhamdulillah. Makasih. Tapi saya boleh nggak minta cuti? Cuti apa? Bagaimanapun hati saya belum tenang juga. Saya mau pulang kampung sebentar, bolehkah? Kapan? Sekarang. Apa aku balik ke Nabi Sulaiman? Boleh? Jadi kamu balik ke India nih? Oh. Ya udah kalau gitu. Coba lihat teknologi yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Saat itu dia minta, saat itu Nabi Sulaiman mengantarkannya ke sana. Nyampe di sana, ketemu dengan malaikat maut matiang. Teknologi selama ini kita hanya lihat di film-film kayak menembus lorong waktu gitu ya. Langsung nyampe ke sana. Kayak apa istilahnya itu? Apa istilahnya itu yang kita di sini langsung nyampe ke sana? Teleportasi ya. Ya, teleportasi kan? Kayak teleportasi, langsung nyampe sana. Ya, bersama Nabi Sulaiman itu, yang di Ethiopia sana saja Ratu Bilqis hingga sananya, hanya dalam hitung itu nyampe di depan beliau. Betul tidak? Dalam Al-Quran kan itu. Maka mengantarkan pegawainya ini ke sana kayak gitu juga. Hanya dalam hitungan detik, sepersekian detik, udah nyampe di sana. Dan hidup malaikat maut mencabut nyawanya. Ini yang saya maksud tadi, teknologi kita hari ini nggak ada apa-apanya dibandingkan teknologi zaman dulu. Dajjal datang di akhir zaman. Dajjal. Sering dengarkan pengajian saya tentang Dajjal tidak? Di mana semua fitnah yang pernah ada di muka bumi tidak ada apa-apanya dibandingkan fitnah Dajjal. Dia bisa mengalahkan semua teknologi yang ada. Dajjal bisa berpindah satu kota pada kota yang lain dalam waktu yang sangat cepat. Dia bisa membawa gunungan makanan. Dia bisa menurunkan air hujan dari langit. Padahal sudah bertahun-tahun langit tidak ada awan. Dia bisa menyuburkan. Ini adalah teknologi dan Dajjal memegang itu. Makanya ketika Dajjal mengatakan Ana Rabbukum, sayalah Tuhan kamu, saat itu banyak manusia yang terpedaya dan akhirnya sujud kepada Dajjal. Jadi Dajjal menggabungkan teknologi iblis, teknologi setan, teknologi jin, ya. Dan iblis sudah menyatakan kepada seluruh setan, kalau Dajjal nanti muncul, semua kekuatan kita serahkan pada Dajjal. Makanya kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat terjadi, tidak akan ada fitnah yang lebih besar, lebih berat, lebih dahsyat daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Cuma secara performan Dajjal itu jelek minta ampun wajahnya. Matanya yang sebelah kanan ketutup, bongkak seperti biji matanya itu sudah keluar 2/3 dari luar posisinya. Yang kanan kiri, sementara yang kanan bagian daging kening yang di atasnya meleleh nutupin, ya. Kemudian bagian ujung yang meleleh itu nempel di pipi, lalu sisanya bergelantungan seperti dahak atau seperti jengger ayam. Nampak tonjolan dari dalam. Yang sebelah kiri juga keluar. Jelek. Di antara alis ke alisnya tertulis kafara, kata Rasulullah. Warna kulitnya gelap, tapi ada bercak-bercak merah di bawah kulitnya. Jalannya pengkal. Antara tumit
kiri tumit kanannya saling berjauhan, jempol kaki kanan dengan jempol kaki kiri saling berdekatan. Jadi kayak gitu model posisinya. Dia bertubuh gompal, lebih pendek dari kalian sedikit, tak kompak, full daging. Ya, kelihatan kayak Hulk, tapi Hulk versi cebol. Dajjal itu kata Rasulullah dikelilingi wanita-wanita cantik di kota manapun dia datang. Jadi Dajjal ini nanti di mana dia datang, saking kuatnya, hipnotisnya, saking kuatnya, guna-gunanya sihirnya, kemana dia datang, wanita-wanita cantik di kota itu akan menjadi pelayannya. Antum yang ganteng-ganteng nggak akan bisa seperti Dajjal. Nah, Dajjal itu semua wanita cantik langsung mau aja, mau diapain juga oleh Dajjal, ngikut. Dia pindah satu kota pada kota yang lain, menimbulkan kegemparan. Dan ini adalah teknologi yang ada di zamanku kuno, dibawa balik oleh Dajjal. Jin dan setan berkhidmat kepadanya. Oke, pembahasan kita kayak udah kemana-mana gitu ya. Cuma saya melihat ini semuanya mata rantainya ketemu dengan manusia terbaik di akhir zaman. Nabi Muhammad menyatakan manusia terbaik di muka bumi adalah seluruh para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul adalah para ulama. Ya. Nah, ulama level teratas adalah para sahabat. Seluruh sahabat itu ulama. Seluruh sahabat adalah ulama. Jadi ada sahabat yang talentanya, ya keahliannya di bisnis dan dagang. Dan dia memang tuh jadi konglomerat internasional. Sekelas Abdurrahman bin Auf. Yang hartanya sampai ribuan triliun. Kalau di atas triliun apa lagi? Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat Uthman bin Affan. Tapi mereka ulama. Ada sahabat yang talentanya, mauhibah diberikan Allah kepadanya, ahli di dunia pasukan tempur dan sebagainya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti Abdullah ibn Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid dan sebagainya. Ada sahabat yang memang ahli diplomasi, tangkas dalam masalah politik, seperti Mus'ab bin Umair, ya. Ada sahabat-sahabat yang memiliki keahlian, tapi seluruh sahabat tanpa terkecuali mereka adalah para ulama. Ingat itu baik-baik. Seluruh sahabat adalah para ulama. Walaupun tidak seluruh sahabat hafal Quran, tapi seluruh sahabat faham Al-Quran 30 juz. Mereka mengilmui, mengamalkan Al-Quran dan menyampaikan, mengajarkan pada yang lain. Seluruh sahabat. Jadi hanya 20% sahabat yang hafiz Quran, ya. Tapi mereka semua mengilmui, memahami, mengamalkan Al-Quran. Sehingga mereka dikatakan ulama yang paling murni di alam semesta, yang berhasil dilahirkan oleh manusia, dan rasul terbaik Nabi Muhammad adalah para sahabat. Jadi masa para sahabat adalah sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah para sahabat. Ini juga diakui oleh seorang Kristen Ortodok, penulis. Tulisannya malah menggemparkan dunia. Siapa namanya? Judulnya adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Siapa namanya? Michelle G. Hart. Ya. Dia penulis buku yang diterjemahkan seluruh bahasa dunia, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Di situ dia menulis, dia orang Kristen loh ya. Orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia sebanyak sejarah, yang pertama adalah Nabi Muhammad, nabinya orang Islam. Itu dia buatnya. Lalu diurut kedua, ketiga, Nabi Isa malah kalau nggak salah nomor ke-10. Umar bin Khattab malah nomor 0. Masya Allah. Baca buku itu. Perusahaan kita kan ada itu. Mestinya harus ada. Baca. Lihat. Kenapa para sahabat itu masuk dalam cerita yang menggemparkan dan ditulis sejarah mereka dengan tinta emas. Dan ini sangat menakjubkan. Setiap figur dari para sahabat menakjubkan semua. Padahal banyak sahabat itu nggak pandai tulis baca. Nggak pandai tulis baca. Lah antum sampai ke universitas. Nulis segalanya bisa dengan komputer, laptop,
menggunakan media sosial. Sahabat-sahabat itu bahkan TK pun nggak ada. Tapi mereka menaklukkan Persia di sebelah timur, Romawi di sebelah barat. Dua Bizantium raksasa dunia ketika itu takluk dan tunduk pada peradaban mereka, jauh meninggalkan Arab sebelum Islam datang. Dalam waktu yang sebentar saja, mereka menaklukkan dua superpower dan dua negara kuasa dunia pada masa itu. Hanya dalam 23 tahun Nabi mendidik mereka. Nabi sendiri pun bukan seorang yang pandai tulis baca. Sampai Nabi meninggal, beliau tetap tidak bisa tulis baca. Allahu Akbar. Tapi dia berhasil melahirkan generasi yang hebat. Makanya Allah puji para sahabat di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Sejak manusia ini ada, kalianlah yang terbaik yang pernah dikeluarkan. Ya Allah, yang muji siapa? Rabbil alamin. Allah yang memuji. Sahabat-sahabat Nabi itu bi ayyihi muqtadaitum. Siapa saja di antara mereka yang ingin kalian tiru, ingin kalian contoh, kalian akan mendapatkan pedoman dan petunjuk yang ideal. Ya Rob. Kenapa? Karena mereka dididik oleh Rasulullah semurni-murninya dengan Al-Quranul Karim. Rasul mendidik mereka dengan Al-Quranul Karim. Rasul katakan para sahabat-sahabatnya, saudara-saudara, jangan belajar yang lain dulu sebelum kalian tuntaskan Al-Quran. Itu prinsip Nabi ya, para sahabat. Jangan pelajari yang lain sebelum kalian selesaikan Al-Quran. Ketahuan Umar bin Khattab termasuk yang pandai tulis baca. Penyebab dia masuk Islam kan membaca surat Toha. Jadi Umar termasuk yang pandai tulis baca ya. Ini juga tentang Umar. Antum selama ini dibayang-bayangi tentang figur Umar itu kayak Al-Bujo yang ganas dan bego. Tinggi besar dan sangat perkasa, kelahinya hebat. Enggak. Umar bin Khattab itu ideal sekali sebagai seorang lelaki, kejeniusannya di atas rata-rata, tubuhnya, fisiknya kekal dan kokoh, kecerdasannya tidak tertandingi. Sebelum dia masuk Islam, dia sudah menjadi orang yang sangat diperhitungkan di Jazirah Arabia. Ya, jadi Umar bin Khattab ini setelah membaca kecerdasannya, yang luar biasa menjadikan dia terbuka. Lalu dia menyatakan Islam. Islam kan? Nah, Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran Taurat datang Nabi Muhammad. Dilihat Umar khusyuk betul membaca lembaran Taurat. Nabi bertanya kepadanya, Umar sedang baca apa? Karena Nabi nggak bisa tulis baca ya, dia nggak tahu Nabi ini Umar sedang baca apa. Jawaban Umar adalah Suhufu Taurah ya Rasulullah. Inilah lembaran-lembaran ajaran di dalam Taurat. Kata Rasulullah, wahai Umar, ya saya bawa Al-Quran. Yang dibawa oleh Musa adalah Taurat. Al-Quran ini jauh lebih sempurna dari yang ada di dalam Taurat. Hai Umar, kalau sekarang Musa hadir ke tengah-tengah kita, dia akan menjadi salah seorang murid saya seperti kalian. Bahkan dia akan menjadi tukang bawa terompah saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Umar, tinggalkan itu, fokus kamu di Al-Quran. Gitu. Jadi sekelas kitab Taurat, kitab suci saja dilarang, jangan pelajari sebelum Al-Quran selesai. Maaf nih, antum sekarang udah belajar macam-macam, Al-Qurannya udah selesai dulu. Kalau menurut urutan pelajaran dalam peradaban murni langit dan bumi, seharusnya antum belum boleh belajar apa saja sampai selesaikan Al-Quran 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sumber ilmu yang paling mutlak haknya, paling mutlak benarnya, ilmunya paling sempurna dan lurus adalah Al-Quran. Sudah selesai belum? Sementara kita sudah belajar macam-macam sekarang. Kimia, biologi, fisika, semua macamnya. Kalau di kampus sudah belajar apa sekarang? Ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, semua macamnya. Betul ya? Al-Quran itu belum selesai. Makanya kita gak akan pernah jadi besar. Kita gak akan pernah menjadi apa-apa selama kita masih kayak gini. Ya, selama kita belum menuntaskan Al-Quran. Di tangan para sahabat yang dimurnikan oleh Rasulullah, jangan kalian beralih kepada ilmu apa saja sampai kalian memahami Al-Quran 30 juz, amalkan, lalu setelah itu belajarlah yang lain. Nabi mengatakan, ketika sahabat-sahabat ada yang sibuk belajar hadis, apa kata Nabi? Jangan kalian nulis hadis, jangan belajar hadis dulu sekarang, sempurnakan dulu belajar Al-Quran. Fahami dulu Al-Quran, amalkan dulu semuanya, tulis catat Al-Quran secara penuh. Setelah itu baru belajar hadis.
Begitu Nabi ngajarkan. Sehingga semua sahabat satu kesimpulan mereka, satu isi kepala mereka, satu prinsip mereka, satu suara mereka, satu gerak mereka, Al-Quran. Setelah selesai baru mereka sibuk dengan hadis. Akhirnya mereka satu. Luar biasa. Kenapa generasi ini gagal terus kembali kepada peradaban hebatnya? Karena generasi ini sudah lari daripada jalur yang benar dalam menuntut ilmu. Jalur yang terbenar adalah selesaikan Al-Quran 30 juz. Sekarang malah orang agak kebablasan, Pak. Lari daripada track yang benar. Yang heboh hari ini apa? Hafal Al-Quran 30 juz. Gitu ya? Bermunculan rumah-rumah tahfiz. Bagus. Pesantren-pesantren tahfizul Quran di mana-mana bermunculan. Bagus, saya katakan itu bagus. Tapi sayang, bukan untuk itu Al-Quran Allah turunkan. Coba saudaraku, aduh saya mau jalan ini tapi nggak bisa. Aduh. Coba. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum. Apa artinya itu? Sebaik-baik kamu. Man adalah orang yang ta'allamal Qur'ana. Dia mengilmui isi Al-Quran. Wa 'allamahu. Lalu dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Itu sebaik kamu. Ta'allama itu mengilmui isi Al-Quran. Bukan tahafadha. Kalau tahafadha artinya siapa sebaik kamu adalah yang menghafal Quran. Lalu menghafalkannya pada orang lain. Bukan itu hadisnya. Tapi hadisnya adalah ta'allama. Mengilmui isi Al-Quran. Tentu saja tuntutannya mengamalkan lalu mengajarkannya pada orang lain. Itu hadis Nabi Sahih. Oke ya. Tapi yang dibawa orang sekarang apa? Tahfiz. Dia nggak ngerti apa yang dibacanya. Maaf nih, antara dia dengan burung beo. Burung beo diajarin Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dia. Tapi dia nggak ngerti apa yang dibacanya. Diajarkan baca Qul Huwallahu Ahad, diajarkan surah Ar-Rahman, bisa burung beo. Di YouTube heboh itu beberapa burung beo bisa membaca beberapa surat dalam Al-Quran. Tapi dia nggak tahu, nah apa beda burung beo ini dengan orang-orang yang hafiz Quran. Saya tidak mengatakan jelek menghafal Quran ya, tetapi sayang orang yang hafiz Quran hari ini karena dia tak paham isi Al-Quran dan dia tidak bisa mengamalkannya, dia tak punya pegangan hidup, hanya sekedar hafiz saja. Orang macam ini begitu mudah diajak sesat oleh aliran-aliran sesat. Hafiz Quran tapi sesat-sesat banyak. Hafiz Quran bahkan kesurupan, bisa disantet, bisa diteluh, bisa diguna-guna. Hafiz Quran ternyata berakhir dengan bunuh diri. Hafiz Quran ternyata bisa diajak berzina. Kenapa begitu lemah dan rapuhnya? Karena dia tak paham isi Al-Quran itu. Tujuan Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal, tapi untuk diilmui, diamalkan, diajarkan. Betul? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini Allah turunkan sebagai kitab pedoman dan petunjuk hidup bagi orang-orang yang ingin benar, orang-orang yang ingin bertakwa. Ini dia Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan untuk dihafal, oke?